Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dirdik beserta jajaran, juga dari bidang Penkum, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kedatangan dan setia menunggu. Rekan-rekan media, ingin kami sampaikan pada kesempatan malam ini, setelah tim penyidik Kejaksaan Agung Gunung Bundar melakukan pengembangan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, setelah melakukan serangkaian penyidikan melalui keterangan saksi dan alat-alat bukti yang ada, kurang lebih saksi yang 45 orang lebih dan ahli, di mana pada malam ini tim penyidik telah menetapkan kembali 3 tersangka dengan inisial HS, BJW, dan AZM. Bagaimana duduk perkara dan kronologisnya, di samping kita ada Pak Dirdik. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Selamat malam teman-teman semua. Jadi kami sampaikan pada hari ini, Kamis tanggal 23 April 2026, tim penyidik pada Jampitsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Untuk itu kami menetapkan tersangka sebanyak 3 orang pada hari ini, 3 orang. Yang pertama, tersangka HS. Ini adalah selaku Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah. Pada intinya, tersangka HS ini selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya, padahal tersangka HS mengetahui bahwa dokumen lalu lintas kapal yang memuat batu bara tersebut adalah milik AKT, ya, yang dijual menggunakan dokumen yang tidak benar. Oleh karena itu tersangka tersebut juga menerima uang bulanan secara tidak sah dari perusahaan yang terafiliasi dari tersangka ST yang merupakan BO dari PT AKT, sehingga tersangka tersebut tidak melakukan pemeriksaan laporan hasil verifikasi dari Kementerian SDM sebagai syarat terbitnya surat perintah berlayar. Sehingga pada saat itu, kalau seperti yang kita ketahui bahwa izin tambang PT AKT itu sudah diterminasi pada tahun 2017, sehingga selama itu tidak ada lagi pengawasan dari tempat lain, ya. Yang ada di situ adalah KSOP. Kemudian yang kedua, tersangka BJW yang menjabat selaku Direktur PT Asmin Kualindo Tuhub atau PT AKT, bahwa tersangka tersebut menjabat selaku Direktur PT AKT bersama-sama dengan tersangka ST yang sebelumnya selaku BO PT AKT yang merupakan kontraktor penambangan batu bara yang didasarkan pada PKP 2B yang sudah diterminasi sejak tahun 2017. Bahwa tanpa adanya pengawasan dari pihak SDM tersebut, KSOP Rangga Ilung, tersangka BGS tersebut bersama-sama dengan saudara atau tersangka ST sampai dengan tahun 2025 melalui PT AKT dan afiliasinya yaitu PT BPP sebagai kontraktor tambang menggunakan dokumen beberapa perusahaan lain, ya, tanpa memiliki izin secara melawan hukum melakukan penambangan batu bara dan melakukan ekspor.
Kemudian yang ketiga, tersangka HZM selaku General Manager PT OOWL Indonesia. Tersangka tersebut selaku GM bergerak di bidang kelautan dan kargo bersama-sama dengan tersangka ST beserta perusahaan afiliasinya dalam hal pembuatan dokumen Certificate of Analysis atau COA hasil uji laboratorium batubara yang bersumber dari tambang wilayah PKP 2B PT AKT yang telah diterminasi. Bahwa tersangka HZM tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengecekan, jadi ini sebagai surveyor ya, melakukan pengecekan dan membuat dokumen hasil verifikasi atau LHV hasil tambang guna diajukan sebagai persyaratan untuk penerbitan surat perintah berlayar dari Otoritas Gesah Bandaran atau KSOP dan pembayaran royalti batubara. Yang mana dengan demikian meloloskan hasil tambang dari PT AKT tersebut yang telah direalisasi dengan cara membuat laporan hasil verifikasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan mencantumkan asal-usul barang dengan nama perusahaan lain. Bahwa para tersangka tersebut disangka melanggar pasal 603 dan subsidiar 604 sama seperti yang lain. Dan para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Cipinang. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini kami melakukan pemanggilan secara paksa terhadap saksi yang kemudian kami tetapkan tersangka, yaitu tersangka HZM selaku GM PT Awal Indonesia karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan dari kejaksaan. Saya rasa itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Pak Dirdik. Untuk kali ini dulu ya. Baik.